Perkenalkan, nama saya Syekhul Ramadan, peserta Lasar CPNS Golongan 2 Angkatan 4 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil sebagai pengelola perpustakaan dalam optimalisasi pengelolaan perpustakaan menggunakan SLIMS Bulian atau Senayan Library Management System di Perpustakaan SLB Negeri 1 Sleman, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Isu yang diangkat pada kegiatan aktualisasi ini adalah pengelolaan perpustakaan masih manual. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, bahan pustaka masih diolah secara manual, yang kedua, pencarian koleksi belum menggunakan opak, yang ketiga, presensi pengunjung belum menggunakan komputerisasi, dan yang keempat, pelayanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka masih manual. Adapun gagasan pemecahan isu untuk mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan adalah yang pertama, penerapan otomasi perpustakaan berbasis SLIMS Bulian dan IDDC, yang kedua, penyiapan administratif dan sarana prasarana presensi pengunjung perpustakaan berbasis SLIMS, yang ketiga, penggunaan komputer opak sebagai sarana pencarian koleksi, dan yang keempat, penyiapan administratif dan sarana prasarana pelayanan sirkulasi berbasis SLIMS. Kegiatan pertama, penerapan otomasi perpustakaan berbasis SLIMS. Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang pertama adalah melakukan penginstalan aplikasi SLIMS Bulian dan IDDC. Yang kedua, menyiapkan bahan pustaka yang akan diolah dan alat-alat yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan pengecapan bahan pustaka terkait 50 judul bahan pustaka. Yang keempat, melakukan pengklasifikasian buku menggunakan aplikasi IDDC. Yang kelima, melakukan penginputan data bahan pustaka pada aplikasi SLIMS. Output yang dihasilkan adalah terinstalnya aplikasi SLIMS Bulian dan IDDC dan bahan pustaka telah diolah menggunakan aplikasi SLIMS. Kegiatan ini didasari oleh nilai-nilai berakhlak. Untuk nilai berakhlak yang berwarna merah merupakan nilai tambahan yang saya tambahkan pada saat kegiatan aktualisasi. Contoh nilai berakhlak pada sub kegiatan keempat yaitu nilai efektif. Dengan adanya IDDC memudahkan penulis dalam melakukan pengklasifikasian buku sehingga kegiatan ini bisa dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Tingkat capaian kegiatan ini adalah 100%. Nilai organisasi yang terkandung di dalamnya adalah selaras, akal budi luhur, teladan keteladanan, rela melayani, inovatif, yakin percaya diri, dan ahli profesional. Hambatan yang ditemukan pada saat kegiatan aktualisasi adalah kendala jaringan internet yang tidak stabil. Untuk kebutuhan menginstal aplikasi SLIMS dan IDDC, solusinya adalah bekerja sama dengan IT untuk memperbaiki jaringan. Berikut bukti kegiatan pertama berupa foto kegiatan dan screenshot aplikasi SLIMS dan IDDC yang sudah terinstall. Kegiatan kedua yaitu penyiapan administratif dan sarana prasarana presensi pengunjung perpustakaan berbasis SLIMS. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama adalah mengkoordinasikan dengan kebagian kesiswaan terkait mempersiapkan daftar anggota perpustakaan. Yang kedua, melakukan penginputan data anggota perpustakaan pada aplikasi SLIMS Bulian, target 50 kartu anggota. Yang ketiga adalah mencetak kartu anggota, dan yang keempat adalah membagikan kartu anggota perpustakaan. Output yang dihasilkan adalah tersedianya komputer untuk presensi pengunjung dan telah dibagikannya kartu anggota kepada anggota perpustakaan. Kegiatan ini didasari oleh nilai-nilai berakhlak. Untuk nilai berakhlak yang berwarna merah merupakan nilai tambahan yang saya tambahkan pada saat kegiatan aktualisasi. Contoh nilai berakhlak pada sub kegiatan ketiga yaitu nilai disiplin. Penulis dalam kegiatan ini melakukannya dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga kegiatan tersebut dapat selesai tepat waktu. Nilai organisasi yang terkandung di dalamnya adalah satria. Hambatan yang ditemui saat kegiatan aktualisasi adalah perpustakaan SLB Negeri 1 Sleman belum memiliki printer berwarna. Solusinya adalah penulis meminjam printer berwarna di TU yang jarang digunakan dan mengajukan pengadaan printer berwarna. Berikut bukti kegiatan kedua berupa foto kegiatan dan foto kartu anggota. Kegiatan ketiga yaitu penggunaan komputer opak atau online public access catalog sebagai sarana pencarian koleksi. Adapun tahapan kegiatannya adalah yang pertama, memanfaatkan komputer sebagai sarana opak, yang kedua, membuat prosedur pencarian menggunakan opak, yang ketiga, melakukan sosialisasi penggunaan opak. Output yang dihasilkan adalah tersedianya komputer opak dan telah dilakukan sosialisasi penggunaan opak. Kegiatan ini didasari oleh nilai-nilai berakhlak. Untuk nilai berakhlak yang berwarna merah merupakan nilai tambahan yang saya tambahkan pada saat kegiatan aktualisasi. Contoh nilai berakhlak pada sub kegiatan kedua yaitu komitmen. Penulis dalam membuat prosedur penggunaan opak, saya telah melaksanakan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan orang banyak. Tingkat capaian kegiatan ini adalah 100%. Nilai organisasi yang terkandung di dalamnya adalah satria. Hambatan yang ditemui pada saat kegiatan aktualisasi adalah kurangnya keterampilan penulis dalam menggunakan aplikasi pengeditan gambar dalam pembuatan prosedur pencarian koleksi menggunakan opak. Solusinya adalah berkonsultasi dan meminta bantuan rekan kerja yang bisa menggunakan aplikasi pengeditan gambar dalam membuat prosedur pencarian koleksi menggunakan opak.
Berikut bukti kegiatan ketiga berupa foto kegiatan dan foto penggunaan OPAK. Kegiatan yang keempat yaitu penyiapan administratif dan sarana prasarana pelayanan sirkulasi berbasis SLIMS. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama adalah melakukan uji coba transaksi peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Yang kedua, membuat prosedur peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Yang ketiga, melakukan pelatihan mandiri kepada pustakawan cara peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Kegiatan ini didasari oleh nilai-nilai berakhlak. Untuk nilai berakhlak yang berwarna merah merupakan nilai tambahan yang saya tambahkan pada saat kegiatan aktualisasi. Contoh nilai berakhlak pada sub kegiatan pertama yaitu dapat diandalkan. Penulis dalam rangka uji coba ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa aplikasi yang akan digunakan nanti dapat berjalan dengan baik pada saat digunakan dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Output yang dihasilkan adalah tersedianya komputer untuk pelayanan sirkulasi dan telah dilakukannya uji coba transaksi peminjaman dan pengembalian bahan pustaka secara mandiri. Tingkat capaian kegiatan ini adalah 100%, nilai organisasi yang terkandung di dalamnya adalah Satria. Hambatan yang ditemui saat kegiatan aktualisasi adalah pengelola perpustakaan tidak memiliki basic perpustakaan sehingga dalam penjelasannya harus pelan-pelan agar dapat diterima dengan baik. Solusinya adalah menerangkan dengan cara pelan-pelan agar mudah diterima dengan baik. Berikut bukti kegiatan keempat berupa foto kegiatan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi ini adalah yang pertama, penerapan aplikasi SLIMS di Perpustakaan SLB Negeri 1 Sleman dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pengelolaan perpustakaan. Yang kedua, penerapan aplikasi SLIMS di Perpustakaan SLB Negeri 1 Sleman dapat meningkatkan efektivitas kerja dan membuat pekerjaan pengolahan bahan pustaka menjadi lebih cepat, mudah, tepat, dan akurat. Yang ketiga, dengan penerapan aplikasi SLIMS di Perpustakaan SLB Negeri 1 Sleman, jumlah koleksi, jenis koleksi yang dimiliki perpustakaan dapat diidentifikasi secara tepat tanpa harus mencari buku induk inventaris manual. Dan yang keempat, penerapan nilai-nilai berakhlak sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan aktualisasi dan melaksanakan tupoksi sehari-hari. Hal ini bertujuan guna meningkatkan kualitas diri yang akan berdampak pada meningkatkan pelayanan perpustakaan di Perpustakaan SLB Negeri 1 Sleman. Berdasarkan aktualisasi yang sudah dilaksanakan selama 1 bulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, kepada Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Sleman, mohon bimbingan dan arahannya kepada penulis dalam pengembangan perpustakaan SLB Negeri 1 Sleman agar perpustakaan dapat lebih baik dan sesuai standar nasional. Yang kedua, kepada Wakasek bagian sarana dan prasarana SLB Negeri 1 Sleman, mohon dukungan sarana komputer server dengan spesifikasi yang memadai, penyediaan printer yang memadai, dan WiFi dengan internet yang stabil. Yang ketiga, kepada guru, tenaga pendidikan, dan siswa SLB Negeri 1 Sleman, mohon dukungan dan kerjasamanya untuk implementasi penggunaan SLIMS di Perpustakaan SLB Negeri 1 Sleman dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga Perpustakaan SLB Negeri 1 Sleman lebih maju. Untuk rencana aksi penyempurnaan nilai-nilai dasar dapat dilihat pada kedua tabel berikut ini.